Shalom, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya yang ada di rumah atau dimanapun kita berada? Pastinya yes, yes, yes ya. Bersuka cita untuk hari ini kita kembali datang kepada Tuhan melalui ibadah kita walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi dimanapun kita berada, di situ kita akan memuliakan Tuhan dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Oke, sudah siap untuk beribadah? Nah, pastinya di rumah semua sudah siap. Ada yang di Makassar, ada yang di luar kota Makassar. Tetapi dimanapun kita berada, Tuhan dimuliakan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semua siapkan hati pikirannya, siapkan diri untuk memuji Tuhan. Awal ibadah kita semua berdiri, kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Panggilan Tuhan ada yang dengar namanya dipanggil Tuhan, pastinya semua dengar. Buktinya pagi-pagi sudah siap untuk mendengarkan atau untuk beribadah kan? Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi sukacita kami untuk memuji Tuhan sangatlah luar biasa. Baik kami yang ada di kota Makassar pun yang ada di luar kota Makassar, semua kami anak-anak Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dengan melakukan hari ini harinya Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Cuman hari ini, hari Minggu ini harinya Tuhan? Tentu tidak kan. Harinya Tuhan itu mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semua harinya Tuhan. Nah, kita ulangi pujian ini dengan melakukan hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya ya. Kita akan pujian. Hari Jumat
hari Senin sampai Minggu itu semua harinya Tuhan. Itu berarti dari hari Senin sampai hari Minggu itu kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya ya, tidak boleh suka marah-marah di rumah, tetapi kita harus selalu bersuka cita. Tidak boleh malas, tetapi kita harus rajin di rumah. Rajin apa itu, Miss? Rajin membantu mama, misalnya cuci piring, menyapu, walaupun kita kecil-kecil, tetapi karena Tuhan selalu sayang sama kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, kecantikan dan kegantengan, sehingga kita boleh pakai itu memuji Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, ya. Kita mau memberikan persembahan, jadi persembahan itu kita lipat baik-baik, lalu kita masukkan ke dalam amplop. Bisa mama bapak bawa ke gereja, atau bisa dititip melalui majelis yang ada di dekat rumah, atau juga bisa ditransfer melalui rekening sekolah minggu gereja atau Raja Jemaat Bawah Karaeng. Pujian mengiringi persembahan kita angkat melalui pujian bawah persembahan, ya. Cerita firman Tuhan, ya. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan dan juga cerita yang akan kita dengarkan sebentar, ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Lewat ibadah kami pada saat ini, kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, persembahan kami ini Tuhan berkati agar dapat dipakai untuk melayani kami anak-anak Tuhan yang masih ada pada mama dan papa kami. Tuhan Yesus berkati, biarlah boleh dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup kami dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Debbie. Tuhan Yesus berkati Miss Debbie yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan kami boleh dengar dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Miss Debbie sebentar. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, semua sudah siap, yang sudah sekolah dan yang sudah tahu membaca, silakan buka Alkitabnya, dengar baik-baik apa yang akan disampaikan atau diceritakan oleh Miss Debbie sebentar. Nah, kita panggil Miss Debbie, silakan Miss Debbie untuk menceritakan firman Tuhan ini. Oke. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anakku yang sama dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan Miss Debbie di sini dalam ibadah sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita sudah dapat kesempatan kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah pada angkat tangan. Kalau begitu, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau sudah
menyertai kami sepanjang seminggu yang lalu. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu, sekalipun kami tidak dapat berjumpa langsung bersama dengan teman-teman dan ibu guru kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami semua yang ada di rumah agar kami dapat mendengarkan dengan baik, tidak mengganggu adik kami, samping kiri kanan Tuhan. Kami tetap fokus mendengarkan cerita firman-Mu, agar apa yang disampaikan oleh ibu guru kami dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan, Miss Debbie yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Berkati setiap perkataan yang disampaikan agar semuanya itu dapat menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Miss Debbie mau tanya, siapa yang pernah melihat raja? Angkat tangannya. Wah, semua hampir lihat ya. Pernah melihat di mana? Di televisi. Ah, sama. Miss Debbie juga melihat raja itu di televisi. Biasanya raja seperti apa sih? Ya, betul. Raja itu biasanya pakai mahkota dipasang di atas kepalanya. Itu ciri-ciri orang sebagai raja ya. Nah, pada saat itu bangsa Israel menginginkan seorang raja untuk memimpin mereka. Nah, pada saat itu juga Bapak Samuel diminta ya oleh bangsa Israel untuk memberikan mereka seorang raja agar mereka dapat dipimpin. Nah, pada saat itu Bapak Samuel sedikit kecewa ya, dia merasa bahwa orang-orang sudah mulai tidak menyukai dia. Nah, dia memberitahu bahwa bedanya seorang hakim dan seorang raja itu seperti apa. Kenapa bangsa Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka kepada Bapak Samuel? Karena mereka melihat pada saat itu Bapak Samuel sudah semakin tua, ya, rambutnya mulai memutih. Bagaimana sepeninggal Bapak Samuel nanti kira-kira siapa yang pimpin kita? Kata bangsa Israel. Nah, Bapak Samuel ini memiliki dua anak laki-laki yang bernama Yoel dan Abia. Tetapi Yoel dan Abia ini tidak hidup seperti bapaknya, tidak hidup seperti Bapak Samuel. Dia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Bapak Samuel? Dia membawa pergumulannya itu ke dalam doa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bangsa Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Ya, nah, lalu Tuhan katakan apa? Ya, Tuhan tidak menolak. Tuhan katakan, Samuel, ikuti saja apa yang mereka inginkan. Kalau mereka mau seorang raja, berikan dia seorang raja. Nah, keesokan harinya Bapak Samuel menyampaikan itu kepada seluruh bangsa Israel bahwa baiklah kalian akan dipimpin oleh seorang raja. Raja pertama buat bangsa Israel. Nah, lalu Bapak Samuel berpikir lagi, siapa kira-kira yang pantas menjadi raja pertama bagi bangsa Israel? Lalu Bapak Samuel ini membawa lagi pergumulannya ke dalam doa. Jadi Bapak Samuel ini setiap apa yang menjadi pergumulannya selalu dibawanya di dalam doa. Lalu dia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira siapa yang layak menjadi raja pertama bangsa Israel? Lalu Tuhan menjawab Bapak Samuel dan menuntun Bapak Samuel ya untuk bagaimana bisa bertemu dan mengurapi raja pertama dari bangsa Israel. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak siapa raja Israel yang pertama? Namanya siapa? Nah, penasaran mau tahu? Sekarang duduk yang manis, mari kita sama-sama menyimak video yang berikut ini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya.
Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina? dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Nah, anak-anakku yang sama dikasih Tuhan, semuanya sudah
nonton cuplikan video tadi, bagaimana Tuhan memilih seorang raja pertama bagi bangsa Israel. Nah, sudah tahu, sudah nonton semua, tahu nama raja pertama bangsa Israel? Ayo, yang tahu langsung tunjuk tangan. Wah, semuanya pada angkat tangan, berarti semuanya sudah pada tahu ya. Siapa nama raja pertama bangsa Israel? Namanya adalah Bapak Saul. Nah, Bapak Saul ini adalah salah satu keturunan dari suku Benyamin. Nah, awalnya Bapak Saul ini merasa dia tidak layak. Dia merasa bahwa kaumnya adalah kaum yang terkecil dari sekian banyak suku Israel. Nah, tahu kan siapa namanya bapaknya Bapak Saul ini? Ya, namanya bapaknya Bapak Saul ini adalah Bapak Kis. Ya, meskipun dia berasal dari keturunan yang paling kecil dari 12 suku Israel, tetapi Bapak Kis ini adalah orang yang cukup terhormat dan mempunyai ternak yang sangat banyak. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Bapak Saul ini tidak serta-merta begitu dia dipilih jadi raja langsung dia senang. Begitu dia terpilih menjadi raja dia langsung sombong. Tidak, ya. Dia tahu bahwa pilihan yang jatuh kepadanya adalah pilihan yang jatuh daripada Tuhan. Nah, kata Bapak Samuel, tampuk pemerintahan ada di pundaknya. Jadi, Bapak Saul ini akan memimpin bangsa Israel ke depannya. Dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Olehnya itu, dia mulai mempersiapkan dirinya bagaimana dia bisa dan mampu memimpin bangsa yang besar ini. Nah, di awal video tadi kita sudah diberitahu ya cerita firman Tuhannya dari Alkitab. Dari kitab 1 Samuel pasal 8 sampai pasal yang ke-10. Wah, banyak sekali, ada 3 pasal. Tetapi ada beberapa ayat menjadi ayat yang harus kita baca. Ya, ayat penting yang harus kita baca untuk cerita firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel ayatnya yang ke-10 yang punya Alkitab. Ya, dibuka 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama sampai yang kedua. Bisa dibacakan, yang lain baca Alkitab di rumah ya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintah atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Ayat yang kedua, "Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?" Berikutnya ayat ke-24 dan 25. "Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Ya, sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya." Nah, Bapak Samuel mengatakan kepada bangsa Israel, inilah raja yang akan memimpin kalian, raja yang akan memimpin bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pulang dengan sorak-sorai, ya. Mereka bersyukur karena Tuhan sudah memilihkan seorang raja yang akan memimpin mereka untuk menghadapi musuh-musuhnya. Nah, Bapak Saul ini punya tanggung jawab yang besar untuk memimpin bangsa yang besar pula seperti bangsa Israel. Nah, anak-anakku yang sama dikasih Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan adalah bukan hal yang mudah. Tetapi ketika Tuhan memilih kita
Misalnya, ada yang dipilih jadi ketua kelas, ada yang menjadi pemimpin apa begitu. Ya, itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi Tuhan mau ya memakai kita untuk melayani Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang jujur, takut akan Tuhan, dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua dan kita belajar untuk dapat menjadi seorang pemimpin dimulai dari rumah kita sendiri. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, tadi sudah dengar cerita dari Miss Debbie kan tentang firman Tuhan, luar biasa. Bagaimana seorang Saul yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja yang pertama ya. Nah, kalau seorang raja itu berarti orang itu dipilih oleh Tuhan. Berarti seorang raja itu harus betul-betul mengangkat tanggung jawab tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi tidak boleh main-main ya. Nah, karena itu ya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, harus kita kerjakan, harus kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita aminkan firman Tuhan dengan melakukan aku anak raja. Kita mau mendengarkan atau kita masuk dalam doa syafaat, dan silahkan Miss Debbie kembali yang akan menuntun kita dalam doa syafaat. Silakan Miss Debbie. Nah, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Kita akan mendoakan buat kita semua yang berada di rumah saat ini, mendoakan kondisi bangsa dan negara kita di masa pandemi, dan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun, pun berdoa buat kita semua yang sudah bersekolah dan tengah mengikuti ujian semester. Nah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan kami belajar menjadi pemimpin mulai dari diri kami sendiri. Belajar menjadi anak-anak yang disiplin dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang meskipun kami masih kecil ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang tua kami, mama dan papa kami dalam setiap usaha dan pekerjaan, dalam setiap keseharian mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kesehatan senantiasa ya Tuhan, beri kesabaran Tuhan di dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kiranya mereka senantiasa diberkati dan diberi damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi Bapak dan Ibu guru sekolah minggu kami dalam setiap pekerja dan pelayanan mereka. Kiranya mereka senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, baik di dalam pekerjaan pun di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa juga buat Bapak dan Ibu guru kami yang ada di sekolah, buat kami yang sudah bersekolah ya Tuhan, di dalam setiap tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik. Kiranya setiap guru kami diberi kekuatan Tuhan, khususnya saat ini dalam situasi pandemi kami masih belajar melalui aplikasi virtual.
Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap memberi semangat kepada Bapak dan Ibu guru kami di sekolah. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat gerejamu Tuhan, gereja Bokaraeng Tuhan, di dalam mempersiapkan diri, melayani jemaatmu di masa pandemi ini, berkati setiap ibadah yang berlangsung di setiap hari minggunya, kiranya sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Tuhan kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, di masa pandemi ini, kiranya Tuhan menolong setiap kami, khususnya pemerintah kami Tuhan, di dalam mempersiapkan diri Tuhan untuk mempersiapkan vaksin khususnya agar itu semua dapat dipakai dalam meredam Tuhan berkembangnya virus corona. Dan di hari-hari kemudian, jika Tuhan berkenan, kami dapat hidup normal kembali seperti biasanya. Kami boleh berkumpul, bersekolah, berjumpa bersama dengan teman-teman kami dan Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memberkati bangsa kami. Khususnya juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat Kota Makassar. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kota kami, agar kota kami Tuhan dipulihkan dari segala macam virus. Tuhan, kami mau berdoa buat setiap kami anak-anak sekolah minggumu yang sudah bersekolah khususnya ya Tuhan, di dalam mempersiapkan diri, bahkan Tuhan mungkin ada di antara kami yang sudah mengikuti ujian semester, Tuhan bagi yang akan memulai, Tuhan tolong kami semua mempersiapkan diri kami agar kami dapat mengikuti ujian semester dengan baik, dan bagi yang selesai kiranya Tuhan menolong kami juga Tuhan untuk dapat menunggu hasil yang daripada Tuhan. Kami percaya setiap hasil yang kami capai itu adalah hasil dari kerja dan usaha kami. Meskipun kami ujian di rumah ya Tuhan, kiranya kami dapat menjadi contoh dan teladan, kami tidak menyontek Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang jujur, menjawab soal dengan baik dan benar. Terpuji Engkau ya Tuhan, ampuni kami jika banyak hal yang kami lakukan yang membuat hati Tuhan Yesus sedih, yang melukakan hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon ampun Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, menjadi anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan, dan mendengarkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, dan kami mau berdoa, doa Bapa kami seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian doa syafaat tadi yang sudah disampaikan. Kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan, resumaga, Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Semua itu karena Tuhan Yesus begitu baik dan sangat baik bagi kami anak-anak Tuhan.
Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kami, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa kepada kami, sehingga kami tetap kuat dan sehat menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada pagi yang indah ini, pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Biarlah ibadah kita ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi kita semua anak-anak Tuhan yang ada di rumah, pastikan kita selalu menjaga kesehatan. Kalau kita keluar, selalu memakai masker, jaga jarak, dan berolahraga, makan makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat dan kuat menjalani kehidupan kita yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Sekian, shalom, dan Tuhan Yesus berkati.